Selamat berjumpa kembali di pelajaran Sistem Robotika. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai software Arduino IDE. IDE merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintak pemrograman. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman Java. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C atau C++ yang biasa disebut wiring, yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Program yang ditulis dengan menggunakan software Arduino IDE disebut sebagai SCAD. SCAD ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi .ino. Jika kita membuka software Arduino IDE, maka tampilan barunya adalah seperti ini. Software Arduino IDE dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pada bagian atas ini yang merupakan menu Arduino IDE. Kemudian bagian yang kedua ini merupakan shortcut pemrograman. Bagian yang putih ini, bagian yang ketiga ini merupakan SCAD editor, di mana kita bisa menulis programnya. Kemudian untuk bagian yang di bawahnya yaitu status bar, dan bagian yang terakhir yaitu jendela debug. Kita akan melihat satu persatu dari menu-menu tersebut. File itu ada beberapa menu, yaitu new, kita akan membuka jendela yang baru atau sketch yang baru. Kemudian open, kita akan membuka file yang pernah kita buat. Dan di sini ada open recent, yang itu yang berfungsi sebagai tampilan sketch terakhir yang kita buat. Kemudian di dalam sketchbook itu tampilan semua sketch yang pernah kita buat yang tersimpan dalam folder Arduino. Di sini ada example, yaitu sketch yang sudah diberikan oleh pengembang dari software ini. Dan di sini adalah contoh-contoh bagaimana membuat sketch untuk pemrograman. Kemudian berikutnya yaitu close untuk menutup jendela Arduino IDE, dan save. Kita akan menyimpan hasil program yang kita buat. Ini ada save as, kita menyimpan dengan nama yang berbeda. Ada back setup, karena kita akan melihat atau kita bisa mengatur tampilan back seperti paper untuk marginnya dan sebagainya sebelum kita cetak. Kemudian ada print, mengirimkan file sketch ke mesin cetak untuk dicetak atau dibuat menjadi file PDF. Kemudian di sini ada preferensi, berfungsi merubah tampilan interface Arduino IDE. Ini ada beberapa command yang kita bisa lihat. Kemudian network-nya yang kita bisa atur untuk besar kecilnya font dan sebagainya. Kemudian menu yang kedua pada bagian menu Arduino yaitu edit. Di sini ada
undo untuk mundur satu step perubahan. Untuk redo ini untuk memajukan satu step perubahan. Pada cut untuk menghapus kode program editor, dan copy from forum, copy as HTML, di mana copy as HTML ini berfungsi menduplikasi tag yang terpilih ke dalam editor dan menempatkan tag tersebut pada clipboard dalam bentuk atau format HTML. Dan di sini kita bisa juga menyalin data yang terdapat pada clipboard ke dalam Sketch. Yang ada select all, fungsi memilih semua teks atau kode dalam halaman Sketch. Berikutnya untuk Sketch, di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama verify atau compile. Berfungsi untuk mengecek apakah Sketch yang kita buat ada keliruan dari segi sintak atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka sintak yang kita buat akan dikompil ke dalam bahasa mesin. Dan ini ada upload. Berfungsi untuk mengirim program yang sudah dikompilasi ke Arduino board. Ini ada upload using programmer. Berfungsi untuk menuliskan bootloader ke dalam IC microcontroller Arduino. Pada kasus ini kita membutuhkan perangkat tambahan seperti USB ASP untuk menjembatani penulisan program bootloader ke IC microcontroller. Di sini ada export compile binary. Berfungsi untuk menyimpan file dengan ekstensi .hex, di mana file ini dapat disimpan sebagai arsip untuk upload ke board lain menggunakan tool yang berbeda. Kemudian ada show Sketch folder, berfungsi membuka folder Sketch yang saat ini dikerjakan. Sini juga ada include library, berfungsi menambahkan library atau pustaka ke dalam Sketch yang dibuat dengan menyertakan sintak di awal kode. Selain itu, kita juga bisa menambahkan library eksternal dari file zip ke dalam Arduino IDE. Dan di sini ada edit file, berfungsi untuk menambahkan file ke dalam Sketch Arduino. File akan dikopikan dari drive asal. File akan muncul sebagai tab baru dalam jendela Sketch. Masuk ke menu berikutnya, yaitu tool. Ada beberapa menu. Yang pertama auto format, berfungsi melakukan format kode pada jendela editor. Kemudian arsip Sketch, berfungsi menyimpan Sketch ke dalam file zip. Lanjut, kemudian ke quick accounting dan reload. Berfungsi memperbaiki kemungkinan perbedaan antara pengkodean peta karakter editor dan peta karakter sistem operasi yang lain. Dan serial monitor, berfungsi membuka jendela serial monitor untuk melihat pertukaran data. Dan ada board, ini berfungsi memilih melakukan konfigurasi board yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan Arduino Uno, ya kita pilih Arduino Uno. Kalau kita menggunakan Arduino Nano, kita pilih Arduino Nano. Sedangkan port ini sebagai kanal komunikasi antara software dengan hardware. Misalnya kita menghubungkan Arduino, kemudian akan muncul COM berapa. Lanjut untuk help. Di sini adalah menu. Kita dapat atau bisa mendapatkan bantuan jika kita mengalami permasalahan atau persoalan berkaitan dengan pemrograman yang kita buat. Menu help berisi file-file dokumentasi
yang berkaitan dengan masalah yang sering muncul, serta cara penyelesaiannya. Selain itu, pada menu ini juga diberikan link untuk menuju Arduino Forum guna menanyakan serta mendiskusikan berbagai masalah yang ditemukan. Dan yang kedua, yaitu pada bagian shortcut program. Di sini kita lihat ada beberapa. Yang pertama yaitu verify. Ini verify. Berfungsi untuk mengecek program yang sudah kita buat sudah sesuai dengan kaidah tata cara penulisan bahasa C++ untuk Arduino atau belum. Biasakan verify terlebih dahulu sebelum kita upload. Sini menu upload berfungsi mengirimkan program yang sudah kita buat dari software Arduino IDE ke memori Arduino. New sketch berfungsi untuk membuka lembar kerja baru atau sketch baru. Dan di sini ada open, di sini ada save, dan yang di ujung sini ada serial monitor yang berfungsi untuk melihat data interface komunikasi serial dari program yang telah kita buat. Bagian yang ketiga adalah sketch editor. Sketch editor yaitu bagian di mana kita menuliskan program yang akan kita buat. Pada sketch editor terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu struktur, variabel, dan fungsi. Untuk struktur ada 2 bagian, yaitu void setup dan void loop. Kita ke void setup. Fungsi ini dipanggil pertama kali ketika menjalankan sketch. Digunakan sebagai tempat inisialisasi variabel, pin mode, dan penggunaan library, serta yang lainnya. Fungsi ini dijalankan sekali ketika board dinyalakan atau di-reset. Kemudian loop. Seperti namanya, fungsi ini akan melakukan perulangan berturut-turut, memungkinkan program untuk mengubah dan menanggapi. Pada fungsi ini digunakan untuk mengontrol board Arduino. Kemudian di bagian sketch editor ini juga ada variabel, yaitu berisi variabel atau konstanta sesuai dengan tipe data yang didukung oleh Arduino. Di sini juga ada function, yaitu segmentasi kode ke fungsi memungkinkan program untuk membuat potongan-potongan modular kode yang melakukan tugas yang terdefinisi dan kemudian kembali ke asal atau ke awal lagi. Berikutnya yang bagian selanjutnya adalah status bar. Status bar merupakan jendela informasi untuk mendapatkan notifikasi jika melakukan sesuatu di Arduino IDE. Seandainya kita compile atau verify, maka di sini akan muncul proses dan kemudian hasil. Selanjutnya adalah bagian yang terakhir. Bagian ini adalah jendela debug. Pada bagian ini merupakan informasi ketika kita mengalami kesalahan pada pembuatan program, atau di sini juga memuat informasi hasil dari kita melakukan compile atau verify maupun upload. Ketika upload selesai, nah akan muncul hasilnya, informasinya seperti ini.
Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan skate editor. Terima kasih.